adalah min indillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Senang sekali rasanya saya Yerali Pratama Dan saya Andi Nani Muslimin dapat hadir menjumpai Anda dalam acara Festival Model Pembelajaran Bahasa dan Sastra Tunas Bahasa Ibu Tingkat Sekolah Menengah Pertama Provinsi Sulawesi Selatan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia Allah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, seorang pendidik yang patut kita teladani sepanjang masa. Sebelum kita memulai kegiatan pada malam ini, izinkan kami menyapa yang terhormat Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini diwakili oleh pejabat fungsional Bapak Denny Setiawan. Selamat malam dan selamat datang Bapak. Yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Dewi Pridayanti. Selamat malam Ibu. Yang kami hormati para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemerintah, dewan juri, para peserta, dan segenap hadirin yang kami cintai. Nani, keikutsertaan para peserta dan para pendamping dalam Festival Tunas Bahasa Ibu merupakan salah satu upaya dalam melestarikan bahasa daerah. Pelestarian bahasa daerah juga merupakan salah satu bentuk wujud cinta kita terhadap budaya bangsa. Agar penutupan kegiatan kali ini lebih hikmat, marilah kita menyanyikan lagu bagi negeri. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama mendengarkan laporan kegiatan dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, kepada Ibu Dewi Pridayanti yang kami hormati dan kami banggakan di sini. Terima kasih. Yang saya hormati Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dalam hal ini diwakili oleh pejabat fungsional dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yang saya hormati dan saya banggakan para dewan juri,
tokoh agama, masyarakat, guru pendamping, serta anak-anakku yang saya cintai dan banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini yang hari pertama kita mengadakan pembukaannya dari awal 7 dan sekarang kita melakukan penutupan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan karena beliau saat ini tidak sempat hadir di tengah-tengah kita karena beliau lagi ada sesuatu yang tidak kalah pentingnya. Beliau lagi mengikuti rapat koordinasi rapat kerja yang dilaksanakan di Bandung, sehingga hari ini saya mewakili beliau untuk menyampaikan beberapa laporan. Yang pertama, bahwa kegiatan ini dilaksanakan dua tahap. Dari yang tahap pertama itu adalah tingkat sekolah dasar, dan sampai saat ini kita melakukan tingkat sekolah menengah pertama, di mana kegiatan ini sudah 4 bulan kita lakukan dalam rangkaian yang pertama, yaitu rapat koordinasi antara pemangku kepentingan di 23 kabupaten kota. Pada saat itu kita mengundang 24 kabupaten kota, tetapi ada satu kabupaten yang tidak hadir, yaitu Luwu Timur kalau tidak salah. Berarti kita berjumlah di kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari raker itu, setelah raker dilaksanakan di bulan September, kita melaksanakan lagi namanya diseminasi atau TOT, model pembelajaran yang diikuti oleh seluruh guru master yang ada di Sulawesi Selatan, baik tingkat SD maupun SMP. Dan berjalan setelah itu dilakukan di kabupaten lagi, yaitu diseminasi dilakukan di tingkat kabupaten dan lomba. Setelah itu lagi kami mengadakan ada namanya diskusi kelompok terkumpul. Nah, ini adalah puncak dari kegiatan kita yang sudah kami laksanakan dari tanggal 2 kemarin, dari 2 sampai 5 Desember, yaitu tingkat sekolah dasar, dan sekarang 7 sampai 10 akhirnya kita melakukan tingkat sekolah menengah pertama. Saya ucapkan terima kasih kepada para Dewan Juri atas kerja kerasnya, kesempatannya yang sudah meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Di tengah-tengah begitu banyak kesibukan, masih bisa meluangkan waktunya bersama-sama kita di sini. Dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan, dan saya mengapresiasi kepada para guru pendamping dan dinas pendidikan di kabupaten kota yang sudah begitu mendukung kegiatan ini, serta anak-anakku yang sudah berlomba adalah suatu perwakilan dari semua kabupaten. Inilah putra-putri terbaik yang ada di Sulawesi Selatan. Terima kasih semangatnya. Mudah-mudahan kegiatan ini kita tidak putus sampai di sini. Tidak saja karena ada pemenangnya kita selesai sampai di sini, tetapi ini adalah awal mula kita bagaimana melestarikan bahasa ibu kita, yaitu bahasa daerah kita. Dan saya pimpinan kami di pusat dan di Balai Bahasa menitipkan agar ibu dan bapak guru senantiasa mendampingi anak-anak didiknya untuk tetap mewujudkan apresiasinya di bidang sastra, khususnya di bahasa daerah, karena kegiatan ini akan berlanjut setiap tahunnya. Insya Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu di tahun yang akan datang lagi. Jadi saya harap nanti siapapun pemenangnya, kalian yang hadir di sini adalah yang terbaik. Tetapi tidak mungkin kami terpilih semua jadi juara. Tetapi karena sudah ada di sini di Makassar, berarti Anda adalah anak-anak yang berprestasi dan yang terbaik dari daerahnya masing-masing. Maka jadi jangan berkecil hati, anggap ini
adalah kesempatan yang tertunda. Mungkin seperti itu laporan dari saya. Terima kasih, dan saya mewakili panitia pimpinan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan tentunya ada sesuatu yang tidak berkenaan di hati Bapak Ibu pendamping, Dewan Juri, dan anak-anakku. Saya selaku panitia, mewakili panitia, memohon maaf karena itu adalah sesuatu fitrahnya manusia adalah yang tak luput dari salah. Dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras, baik teman-teman dari Balai Bahasa Sulawesi Selatan dan anak-anak dari IKA Duta Bahasa Provinsi Sulawesi dan Sulawesi Barat yang sudah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat fungsional sekaligus penutup acara secara resmi. Kepada Bapak Denny Setiawan yang kami hormati, yang kami banggakan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai agak lemes ya, sudah capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu calon-calon raih pelakat dan lain-lainnya ya sudah ada angkat tertera di sana. Mudah-mudahan semuanya dapat semuanya Bu Dewi. Baik, selamat malam dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Kepala Subbagian Tata Usaha, Ibu Dewi, para Dewan Juri, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan terutama yang saya banggakan ini anak-anak kita sebagai tunas bahasa ibu. Di awal saya ingin mengucapkan selamat kepada anak-anak kita, siswa-siswi SMP ya Bu, itu siswa-siswi SMP, karena sesungguhnya hari pertama menginjakkan kaki di Makassar, mungkin yang dari luar Makassar, atau memasuki ruang hotel ini, sesungguhnya kalian sudah menjadi pemenang. Boleh tepuk tangan yang meriah, biar lama saja nggak apa-apa. Sungguh saya merasakan iri yang kesekian kalinya sesungguhnya. Dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus yang lalu, saya pun melakukan hal yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Sama revitalisasi bahasa juga, yaitu di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Kolaka di Sulawesi Tenggara ya, yaitu bahasa Tolaki, dialek Mekongga di sana. Kemudian juga di Papua dengan bahasa Skanto. Di masing-masing provinsi itu hanya 60 orang pesertanya. Ini luar biasa banyak ya. Hanya memang pengalinya juga banyak, tapi tidak apa-apa. Oleh karena itu tahun depan belah tantangan. Pak Kabar sudah menantang kemarin. Lombanya tidak hanya 3, tetapi menjadi 7. Siap Bu Dewi? Tepuk tangan. Memang Sulawesi Selatan itu juga bisa diremehkan, ya. Termasuk para dewan jurinya, sampai masuk angin juga tadi saya lihat teman-teman. Saking seriusnya ya, banyak. Saking seriusnya.
Dan semangat saya untuk revitalisasi ini juga karena memang juga sama pelaku revitalisasi sebenarnya atas tugas yang diberikan. Bahkan sampai saya sempat menciptakan sebuah lagu, yaitu Mars Tunas Bahasa Ibu. Sebenarnya ya Bu Dewi mungkin tidak tahu. Kalau mau lihat lagunya seperti apa bisa buka di YouTube Badan Bahasa Revitalisasi Bahasa di Tapanuli Selatan. Itu lahir hanya karena saya melihat semangat putra putri yang ada di Tapanuli Selatan tanpa ada paksaan, kemudian dengan tidak berbekal mereka menguasai bahasa Angkola sebenarnya. Jadi awal mula saya datang ke sana, saya tanya bisa nggak bahasa ini bahasa ini apa? Semua tidak ada yang bisa mengatakan itu. Namun perjalanan kurang lebih Maret, April, Mei, Juni, Juli 4 bulan mereka berlatih dengan media tradisi di sana yang disebut dengan Martahi Godang dan Mangupa. Itu sebagai medianya, karena itu adalah suatu tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Angkola. Kemudian yang biasanya itu dilakukan oleh para raja. Nah, rajanya sekarang jadi kecil-kecil. Raja-rajanya itu usia SD, SMP, dan SMA. Gabungan waktu itu. Nah, jadi mereka itu berperan seperti seorang raja di dalam sebuah perhelatan acara yang disebut dengan Martahi Godang atau Mangupa. Semuanya menyampaikan apa yang biasa dilakukan oleh para raja, sekalipun memang dalam tanda petik ada prosesi menghafal tentunya. Tetapi untuk proses awal bagi saya, pengenalan tradisi dan kemudian di dalamnya tentu menggunakan bahasa daerah, karena tidak mungkin tradisi itu dibawakan dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam waktu 4 bulan mereka berhasil dan alhamdulillah ditampilkan di aula Kabupaten Tapanuli Selatan dengan apresiasi para pejabat yang ada di sana, kepala sekolah semua hadir, kepala OPD semua hadir, termasuk perwakilan siswa juga hadir. 60 orang itu membawakan tradisi Martahi Godang dan Mangupa dengan bahasa Angkola, bahasa Batak, dialek Angkola. Di sini pun rupanya tidak mau kalah ya, dengan proses yang mungkin juga cukup panjang. Jadi saya mendengarkan laporan dari Bu Dewi, mulai dari koordinasi, kemudian ada TOT untuk para guru, kemudian ada proses pelatihannya, dan sampailah pada lomba yang dilakukan se-Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam beberapa kesempatan saya ngintip di belakang para dewan juri. Memang saya tidak ke depan, saya ngintip dari belakang dan luar biasa. Begitu lancarnya anak-anak kita menampilkan baik itu pidato, dongeng, dan juga bervisi ya. Ada 3 itu, dan luar biasa. Keirian saya itu, rasa iri saya itu adalah saya tidak hidup di zaman teknologi waktu itu, tetapi tidak pernah punya kesempatan ini sebenarnya. Bahkan saya belajar aksara pun aksara Jawa yang saya pelajari Pak. Bukan aksara Sunda, saya penutur bahasa Sunda. Tetapi aksara Jawa yang saya pelajari karena memang saya ditakdirkan kuliah di Fakultas Sastra waktu itu. Ya alhamdulillah sih memang nilainya terbaik. Orang Jawa pun kalah dengan saya yang dari Sunda. Karena tantangannya Pak, takut ke orang itu aja. Karena tantangannya takut. Tapi jangan tes itu sekarang karena sudah lupa lagi. Itu bahkan bahasa Sunda sendiri saya tidak bisa menuliskan huruf itu. Nah, saya berharap itu tidak terjadi di Makassar ini. Paling tidak bahasanya dikuasai. Dan hal yang membuat saya sedih adalah di bulan April saya pergi ke Alor untuk melihat satu bahasa yang waktu itu ada informasi bahwa di salah satu kecamatan di Alor itu ada bahasa yang penuturnya hanya tinggal 3 kalau tidak salah. Tapi ketika sampai di sana dapat berita dan menemui keluarganya, ternyata penuturnya itu sudah meninggal 2 minggu sebelum saya datang ke Alor. Itu. Jadi tidak sempatlah bahasa itu terdokumentasikan. Padahal memang dokumentasi itu adalah salah satu upaya pelindungan yang paling istilahnya paling akhir oleh. Tidak bisa upaya apa-apa kecuali didokumentasikan, direkam bahasanya. Tapi itu pun tidak bisa dilakukan
Adapun adik kandungnya masih ada, masih hidup, tetapi hanya 5 kosakata yang dikuasai. Nah, ya walaupun sesungguhnya hanya masih ada satu yang menguasai cukup bagus dengan bahasa itu, sebenarnya secara fungsi sudah punah. Tetapi potensi untuk mendokumentasikan kan masih ada, karena orangnya masih ada, tentu bahasanya masih ada. Secara fungsi mungkin sudah tidak ada lagi. Nah, mudah-mudahan hasil pelindungan yang dilakukan oleh Badan Bahasa, mulai dari pemetaan, kemudian vitalitas untuk melihat daya hidupnya, konservasi, revitalisasi yang dilakukan pada hari ini, dan terakhir itu adalah registrasi. 5 komponen penting di dalam upaya pelindungan bahasa ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ke depan dengan dukungan Bapak Kepala Badan, terus masuk juga Mas Menteri yang juga punya perhatian baik saya kira terhadap upaya perlindungan ini. Dan memang senyatanya pelindungan bahasa dan sastra daerah menjadi prioritas nasional, bukan semata-mata menjadi prioritas Badan Bahasa. Pak Kepala Badan kemarin sampaikan memang dilakukan terobosan baru, kendati pun 5 komponen ini senyatanya mulai dari pemetaan, vitalitas, konservasi dan revitalisasi bisa dilakukan secara berurutan. Untuk konservasi dan revitalisasi bisa juga dilakukan secara simultan, karena upaya pelindungan tidak terbatas pada bahasa-bahasa yang terancam punah atau hampir punah atau mulai bermunduran. Karena